ketiga ingin mempersembahkan materi penjelasan mengenai penyetaraan reaksi redox. Perkenalkan, nama saya Balkis Ahmad Sanjan. Hai, perkenalkan nama saya Rita Walia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falam Farisa. Perkenalkan, nama saya Madina Akbar. Perkenalkan, nama saya Faisan Nurul Zahra. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri. Metode bilangan suasana asam adalah penyetaraan reaksi redox dengan menyetarakan jumlah elektron pada kedua reaksi, baik reduksi maupun oksidasi. Di sini saya akan menjelaskan metode bilangan oksidasi pada suasana basah. Jadi, metode bilangan oksidasi dalam suasana basah adalah angka atau nilai yang menggambarkan tingkat kehilangan atau penerimaan elektron oleh suatu unsur dalam suatu senyawa oleh ion. Menjelaskan metode setengah reaksi suasana asam. Metode setengah reaksi suasana asam adalah cara untuk menyetarakan reaksi redoks dengan cara menyeimbangkan jumlah elektron pada reaksi reduksi dan oksidasi. Jelaskan pengertian metode setengah reaksi suasana basah, yaitu cara menyetarakan jumlah elektron pada kedua reaksi redoks, yaitu oksidasi dan reduksi dalam kondisi suasana basah. Ini saya akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, materi pertama ialah metode bilangan oksidasi asam. Memilih senyawa tersebut. Nah, langkah pertama ialah kita harus menentukan bilangan masing-masing senyawa. Kemudian kita tentukan yang mana reduksi dan oksidasi. Nah, setelah kita kerjakan seperti tadi, kita sudah kasih masuk di sini 7, 3, 2, dan 4. Nah, kemudian kita pasangkan, kita menentukan reduksi dan oksidasinya dengan cara ini kita pasangkan dengan ini dan ini dengan ini. Nah, terus oksidasi adalah kenaikan. Kita lihat yang naik di sini adalah 3 ke 4. Jadi dia naik oksidasi. Karena dia naiknya 1 berarti oksidasi 1 elektron. Kemudian yang di bawahnya dia mengalami reduksi atau penurunan. Yang dimana dia reduksinya 7 ke 2 berarti dia reduksi 5 elektron. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menyetarakan unsurnya. Kita lihat unsur yang di MnO4 sudah sama karena Mn-nya 1 dia juga 1. Tetapi yang di sebelahnya tidak karena di sini C-nya ada 1 sedangkan di sini C-nya 2. Jadi kita harus tambah di sini 2 agar C-nya setara sama-sama 2. Kemudian karena ini sudah ditambah 2, otomatis kita harus mengkalikan ini 2. Dikali 2 sama dengan 2 elektron. Nah, setelah itu kita kan di sini tadi dikali 2, maka yang reduksi ini kita tulis di sini 2. Terus yang di sini karena tadi dikali 5, kita tulis di sini 5. Di sini 2 karena dia sama ini. Nah, di sini kan di sini ada unsurnya koefisiennya 2, maka 2 dikali 5 berarti 10. Nah, kemudian kita hitung jumlah O dan H, yang dimana kita menghitung dulu dari kiri. Nah, yang di kiri adalah 2 dikali 4 sama dengan 8, 5 dikali 4 sama dengan 20, berarti total O yang di kiri adalah 28. Kemudian yang di kanan, 10 dikali 2 yaitu 20, berarti total O yang di kanan cuma 20. Yang dimana berarti dia kurang, yang di kanan dia kurang 8 O-nya. Jadi kita tambah di sini, tambah 8H2O. Kemudian langkah selanjutnya kita jumlahkan lagi jumlah H yang di kiri dan yang di kanan. Nah, jumlah H yang di kiri adalah 10 karena 5 dikali 2 10. Yang di kanan adalah 16 karena 8 dikali 2 yaitu 16.
Otomatis dia kurang 6 di kiri. Jadi kita tambah di sini tambah 6H plus. Kemudian kita setarakan jumlah unsurnya. Apakah sudah setara? Pertama kita hitung dulu dari kiri, nanti kita lanjutkan ke kanan. Nah, terus yang pertama kita cek dulu senyawa Mn, unsur Mn. Unsur Mn ada 2 yang di sebelah kiri. Terus kemudian kita cek O-nya. O-nya di sebelah kiri ada 28 karena ini kali ini 8, ini kali ini 20, jadi 28. Kemudian kita cek lagi unsur H. Unsur H di sini ada ini 16 karena di sini 10 tambah 6 16. Kemudian kita cek lagi unsur C-nya. Unsur C-nya di sini ada 18. Nah, kemudian kita cek lagi yang di mana di kanannya, yaitu Mn-nya sama ada 2. Kemudian O-nya sama 28. Kemudian H-nya juga ada 16. Kemudian C-nya sama ada 18. Nah, jadi dapat dilihat bahwa unsur senyawa tersebut sudah setara. Jadi kita setarakan muatannya. Nah, yang di sebelah kiri ini 2 berarti minus 2. Kemudian ini 6 berarti positif 6. Nah, 2 ditambah positif 6 yaitu positif 4. Kemudian kita lanjut lagi yang di kanannya. Di sini positif 4. Nah, sudah tidak lagi muatannya. Jadi betul ya guys, penyetaraannya sudah sangat setara. Di sini yang di kiri positif 4, di sini kanan juga positif 4. Selanjutnya saya akan mengerjakan metode bilangan oksidasi dalam unsur basa. Nah, ini senyawanya. Nah, sama seperti tadi kita akan mencari biloks masing-masing senyawa. Nah, saya sudah menemukan biloksnya. Caranya sama kok seperti tadi, kita langsung saja memasukkan. Di sini positif 6, di sini positif 4, di sini positif 3, dan di sini positif 6. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita tentukan lagi yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Nah, kita pasangkan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Nah, oksidasi adalah penaikan, jadi otomatis yang oksidasi adalah yang ini. Oksidasi, dan ini reduksi. Ini oksidasi 4 ke 6 berarti dia oksidasi 2 elektron. Di sini reduksi 6 ke 3 berarti reduksi 3 elektron. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita setarakan masing-masing elektron karena di sini tidak setara. Di sini 3 elektron dan di sini 2 elektron. Kita mau setarakan, jadi kita kali silang. Jadi di sini 3 dikali 2, di sini 2 dikali 3. Jadi totalnya 6 elektron. Di sini juga 6 elektron. Nah, maka setelah itu kita senyawa barunya. Terus kemudian ini adalah rumus untuk menentukan jumlah O dan H. Jika kelebihan O, maka ditambah plus H2O, yang berlawanannya ditambah plus OH minus dikali 2. Nah, selanjutnya kita cari dulu, kita tentukan dulu nilai O yang di kiri, kemudian yang di kanan. Nah, nilai O yang di kiri adalah ini kali 8 dikali 9 jadi 17, dan nilai O yang di kanan adalah 16. Nah, ini 16. Nah, dapat dilihat yang kelebihan O di sini adalah yang di kiri. Maka di sini kita tambah kan kelebihan 1, jadi tidak perlu ditulis satunya, jadi H2O. Kemudian yang berlawanannya kita tambah 2OH minus 2. Nah, setelah ini kita lanjut lagi menyetarakan muatannya dengan cara selanjutnya kita setarakan muatannya, kita hitung apakah dia sudah setara. Nah,
2 dikali 2, di sini minus 2 dikali 2 yaitu minus 4. Terus 3 dikali minus 2 yaitu minus 6. Jadi total yang di kiri adalah minus 10. Kemudian selanjutnya yang di kanan 2 dikali minus 1 yaitu minus 2. 3 dikali ini yaitu 3 kali 2 minus 6. Kemudian 2 dikali 2 yaitu minus 4. Jadi total yang di kanan juga minus 10. Nah, dapat dilihat muatannya sudah setara. Untuk memastikan lagi apakah sudah setara atau tidak, maka kita hitung satu persatu. Pertama, CR-nya sama dengan nilai CR di sini 2, nilai CR di sini 2, jadi 2 setara. Kemudian O sama dengan O-nya di sini 18, di sini 18, jadi setara. Kemudian nilai S-nya lagi S. Di sini S-nya 3, di sini juga 3, jadi setara. 3 setara. Kemudian hanya di sini ada 2, di sini juga 2. Jadi setara ya teman-teman. Saya akan menjelaskan metode setengah reaksi suasana asam. Kurang lebihnya contoh soalnya seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Dapat kita lihat contoh reaksi redoksnya. Nah, langkah pertama itu kita bagi menjadi dua, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi saya sudah tentukan yang mana reduksi dan oksidasinya, jadi langsung saja. Reduksinya itu MnO4- menjadi Mn2+. Nah, oksidasinya. Nah, di sini kan dalam bentuk molekul, kita ubah menjadi ion. Nah, metode setengah reaksi ini identik atau dinamakan juga dengan metode ion elektron. Jadi kita bagi menjadi dua. Ini menjadi 2H+, dan ini kita bagi menjadi H menjadi 2H+, C2O2 menjadi C2O4 2-. Nah, kita ambil yang ini, jadi C2O4 2- menjadi CO2. Nah, langkah selanjutnya kita setarakan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Mn yang sebelah kiri dan Mn di sebelah kanan itu jumlahnya masing-masing 1, jadi sudah setara. Dioksidasi, C-nya itu 1, C-nya itu 2 di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu 1. Jadi bagaimana caranya kita setarakan, yaitu ditambah koefisien 2. Jadi 2CO2. Nah, langkah selanjutnya kita setarakan O, H, dan muatan. Pertama O-nya itu jika dia kurang maka dia ditambah dengan H2O, dan yang berlawanan itu ditambah dengan H+. Oke. Kita lihat di sini yang mana yang kurang O-nya, yaitu yang ini Mn. Kan di sebelah itu O-nya 4, jadi di sini yang kurang. Jadi kita tambah 4H2O. Nah, yang di sebelah kanan kita tambah dengan 8H+. Selanjutnya kita hitung muatannya. Di reduksi, muatannya itu yang sebelah kiri berjumlah 7 dan di sebelah kanan itu jumlah 2. Jadi bagaimana kita setarakan? Kita tambah di sini 5 elektron. Nah, selanjutnya oksidasi. Oksidasi O-nya itu kan sudah setara. Sudah setara 4 tambah min 2 itu hasilnya 2. Nah, hasilnya 2, jadi di sini juga 2, jadi sudah setara. H-nya juga tidak ada, jadi kita berpindah ke muatannya. Nah, muatannya yang di sebelah kiri itu 2 dan di sebelah kanan itu tidak ada, jadi kita tambah di sini, yaitu sebanyak 2 elektron. Oke, selanjutnya kita menjadikan sebuah persamaan, yaitu kita setarakan elektron yang terlibat. Kan di sini tidak sama rata, jadi kita kalikan. Nah, di atas kita kalikan 2,
di bawah kita kalikan 5. Jadi menghasilkan sebuah persamaan yaitu 2MnO4 minus tambah 8 kali 2 itu 16 H plus tambah 5 kali 2 itu 10 elektron. Nah, menjadi 2Mn2 plus tambah 4 tambah 8H2O. Nah, oksidasinya itu menjadi 5C2O4 2 min menjadi 10 Mn2 plus tambah 2 kali 5 10 Nah, jadi sini elektron yang terlibatnya itu sudah sama, jadi kita hapus sehingga menjadi 2MnO4 minus tambah 16H plus tambah 5C2O4 2 minus menjadi 2Mn2 plus tambah 8H2O tambah 10CO2 plus. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, kan yang di awal itu molekul dalam bentuk ion, jadi kita ubah kembali dalam bentuk molekul. Bagaimana caranya? Yakni 16 ini kan 16H plus dan 5C2O4 2 min itu kita kalikan atau kita gabungkan. Bagaimana caranya? Ini 16-nya meminjamkan 10 hanya ke sini. Jadi menghasilkan sisa 6 tambah 16H plus tambah 5H2C2O2. Jadi hasil akhirnya itu 2MnO4 minus tambah 6H plus tambah 5H2C2O2 menjadi 2Mn2 plus tambah 8H2O tambah 10CO2 plus. Jadi inilah metode setengah reaksi dalam suasana asam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode setengah reaksi dalam suasana basah. Ini salah satu contoh reaksi redoksnya. Nah, langkah pertama kita bagi menjadi dua bagian, yaitu reduksi dan oksidasi. Nah, di sini saya sudah cari yang mana di sini reduksi dan oksidasi, jadi langsung saja. Reduksinya itu CrO4 2 minus menjadi CrO2 minus. Sedangkan oksidasinya SO3 2 min menjadi SO4 2 min. Langkah selanjutnya kita setarakan unsur selain O dan H. Nah, kita lihat reduksi terlebih dahulu. Cr dan Cr yang berlawanan itu jumlahnya sudah masing-masing 1, jadi sudah setara. Lalu kita ke oksidasi. S dan X yang berlawanannya itu sudah setara, masing-masing jumlahnya 1, jadi reduksi dan oksidasinya itu sudah setara. Nah, langkah selanjutnya kita setarakan O, H, dan muatan. Nah, di sini bedanya kalau metode setengah reaksi dalam suasana basah, jika dia kelebihan O maka ditambah dengan H2O. Nah, arah yang berlawanannya itu ditambah dengan apa? OH minus kali 2. Nah, selanjutnya jadi dapat kita lihat di sini O yang kelebihannya itu direduksi, yaitu CrO4 2 min. Jadi kita apa tadi? Kita tambah dengan 2H2O. Nah, yang arah berlawanannya kita tambah dengan berapa? Atau apa? Kita tambah dengan 4OH minus.
Nah, kan 2 kali 2 jadi 4. Oke. H-nya dan O-nya sudah ada. Kita berpindah ke muatannya. Muatannya itu di sebelah kiri jumlahnya 2. Dan di sebelah kanan juga jumlahnya ada 5. Jadi yang mana ditambah sini? Yang di kiri. Kita tambah berapa elektron? Yaitu sebanyak 3 elektron. Nah, selanjutnya kita berpindah ke oksidasi. O-nya itu yang kelebihan di sini yaitu SO4 2-. Jadi kita tambah di sini sebanyak 1. Jadi kalau 1 itu tidak usah ditulis 1, jadi langsung saja H2O. Nah, arah yang berlawan kita tambah OH- berapa? 1 kali 2 2. Jadi 2 OH-. Nah, langkah selanjutnya kita setarakan muatannya. Di sebelah kanan, di sebelah kiri jumlah muatannya itu ada 4. Dan di sebelah kanan itu jumlahnya cuma 2. Jadi kita tambah di sini berapa elektron? Yaitu sebanyak 2 elektron. Nah, kita tulis lagi di sini sehingga langkah selanjutnya itu kita setarakan elektron yang terlibat. Nah, di reduksi elektronnya itu kan di sini 3 dan di bawah dioksidasi itu cuma 2. Jadi kita setarakan. Nah, bagaimana caranya? Kita kalikan masing-masing. Nah, ini yang 3 elektron dikali dengan 2. Sedangkan yang 2 dikali dengan 3. Jadi sehingga menghasilkan 2CrO4 2- tambah 2 kali 2 4 H2O tambah 3 kali 2 6 6E atau 6 elektron menjadi 2CrO2- tambah 4 kali 2 itu 8 jadi 8 OH-. Nah, yang dioksidasi menjadi 3 kali 1 jadi 3 SO3 2- tambah 2 kali 3 6 OH- menjadi 3 SO4 2- tambah 3 H2O tambah 3 kali 2 6 jadi 6 elektron. Nah, selanjutnya kita kurangi atau kita matikan, kan ini sudah sama jadi kita coret. Ini 6 OH- dan 8 OH itu dikurangi sehingga menyisakan 2 OH-. Nah, ini juga 4 H2O dan 3 H2O jadi bisa menghasilkan 1 H2O. Yaitu sisa 2 CrO4 2- tambah H2O tadi ini yang tinggal 1 H2O tambah 3 SO3 2- menjadi 2 CrO2- tambah 2 OH- tambah 3 SO4 2-. Nah, hasilnya ini hasil akhirnya. Jadi di sini saya sudah hitung dan di sini sudah setara. Jadi inilah metode setengah reaksi dalam suasana basah. Sekian dari kami.